Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penilai uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Retno Setiarini, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 dengan NIM 23980140053, Prodi Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Semarang. Pada tanggal 6 Maret 2024 ini, saya akan melakukan penilaian uji kinerja pembelajaran pada materi kebencanaan. Berikut kartu ujian saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pelajaran geografi ya? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oh, kenapa? Rivaldo kenapa? Izin ya. Semoga di pertemuan yang akan datang Rivaldo sudah bisa berkumpul kembali dengan kita. Amin. Pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Mari sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita briefing dulu ya, supaya kalian lebih fresh, lebih cerah, lebih semangat lagi dalam pembelajarannya. Kita akan menyanyikan lagu mengenai Mas Mansaba ya. Silakan Anissa, saya minta tolong untuk memandu teman-temannya. Semuanya silakan berdiri ya, biar semangat. Semangat, ayo. Kami siswa SMA Negeri Gresik, riang gembira berdoa menuntut ilmu, sambil berkarya sambil belajar, menempa diri demi masa depan. Rukunlah serta giat belajar, rukun hai rukunlah menggalang persatuan, wahai kaum generasi penerus, letak tumpuan harapan bangsa. Semoga Tuhan kabulkan. Ya, terima kasih teman-teman kalian semua. Ya, supaya lebih fresh ya. Sebelum kita masuk ke materi, kalian sudah semangat untuk belajar. Hari ini kalian semangat? Semangat untuk mendapatkan ilmu baru? Pada perjumpaan kemarin kita sudah belajar mengenai dinamika kependudukan, lebih tepatnya kita belajar mengenai piramida penduduk. Untuk pertemuan hari ini
kita sudah masuk di bab 5, yaitu mengenai kebencanaan. Ya, dari kalian ada tidak yang tahu atau pernah melihat bencana? Ada yang pernah melihat bencana? Ada yang tahu bencana itu apa? Bencana? Suatu peristiwa. Peristiwa alam. Terus ada lagi peristiwa sosial. Terus bencana non alam. Ya, ini termasuk dalam berbagai jenis-jenis bencana. Jika kita belajar mengenai jenis-jenis bencana, bencana dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bencana alam, contohnya ini adalah contoh bencana alam. Sedangkan bencana non alam, ada yang tahu? Ya, silakan. Selanjutnya ada satu lagi bencana yang dinamakan dengan bencana sosial. Yaitu ada yang tahu? Ya, kerusuhan. Terus ya, peperangan, kebakaran. Ya, ini adalah masing-masing jenis bencana yang akan kita pelajari pada bab ini. Sebelumnya saya akan memberikan asesmen diagnostik, ya, supaya saya dapat mengetahui bagaimana gaya belajar kalian sesuai dengan kesukaan kalian, minat belajar kalian, ya. Kamu siswa mendapatkan asesmen 1, ya. Silakan kalian isi sesuai dengan hati kalian, sesuai dengan minat belajar kalian, kesukaan kalian, ya. Jangan ikut sama teman-temannya. Bencana atau kebencanaan, atau biasa kita sering dengar dengan sebutan mitigasi bencana. Padahal jika kita pelajari ada berbagai jenis bencana. Apakah yang kalian ketahui mengenai kebencanaan? Tadi sudah menjawab. Ada yang peristiwa alam, ada yang peristiwa sosial, ya kan? Tahu kan kalian jenis-jenis bencana alam? Tahu, yaitu ada bencana alam. Contohnya banjir, tsunami, tanah longsor, gunung berapi,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana adalah, ini ada pengertian bencana, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kalau adaptasinya itu bagaimana manusia itu beradaptasi terhadap suatu kejadian bencana itu. Ketika bencana sudah terjadi, bagaimana kita beradaptasinya? Ini yang dinamakan adaptasi bencana. Dari ketiga ini bisa kalian pahami? Bisa ya? Selanjutnya bencana sosial. Bencana sosial ini adalah bencana yang diakibatkan atau peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, dan teror. Ini silakan kalian lihat jenis-jenis bencana alam. Contohnya ada gempa bumi, tsunami, gunung berapi, tanah longsor, banjir, kekeringan. Ketika terjadi suatu bencana atau tahapannya terjadi bencana, yaitu kita harus pemulihan. Ya, ini gunanya untuk menekan akibat buruk atau korban bencana. Juga untuk supaya ada dari pemerintah mengevakuasi korban-korban bencana sehingga dapat menyelamatkan baik nyawa, harta, benda masyarakat sekitar bencana. Saya akan membagikan LKPD tentang kebencanaan. Ya, di sini sudah saya siapkan LKPD-nya. Maka silakan nanti kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Jadi saya sudah menyiapkan LKPD untuk kalian. Silakan kalian nanti duduk dengan kelompok masing-masing. Sebelumnya kalian bisa mengumpulkan terlebih dahulu asesmen diagnostiknya, ya. Kemudian kalian bisa berkelompok sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar masing-masing. Silakan ya. Silakan boleh langsung bertukar kelompok, langsung mencari kelompoknya masing-masing. Dari tayangan-tayangan video yang akan saya paparkan, ya kalian jadi ada gambaran apa sih dan bagaimana sih bencana itu. Nah, contohnya ini ya, silakan dipelajari, dipahami, dan dilihat. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan pastinya semuanya bisa semangat dalam belajar. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam. Setelah kalian melihat mengenai tayangan video tadi, bagaimana? Kalian sudah ada pandangan mengenai kebencanaan? Sudah mulai paham ya? Ya. Di sini dalam pembelajaran
yang harus kalian pecahkan. Saya menyiapkan tentang beberapa artikel permasalahan mengenai kebencanaan yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Tugasnya yaitu nanti di setiap kelompok boleh melakukan tugasnya ini sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, yaitu tentang gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditori, selanjutnya gaya belajar visual, sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan kebencanaan yang ada atau yang sudah saya siapkan untuk masing-masing kelompok pada kalian, ya. Ini saya akan bagi bencananya puting beliung. Siapa yang mau puting beliung? Oh ya, silakan. Bencana puting beliung, bencana kekeringan. Ibu, ini jenis erupsi. Erupsi kan ada pusat, samping, celah, titik samping. Ini maksudnya gimana, kayak pusat, samping, celah? Ya, ini nanti kamu terangkan masing-masing ya. Terus kamu ini nanti mau pengen gaya belajar yang bagaimana? Sudah selesai semua ya tugasnya ya? Hari ini silakan langsung dipresentasikan. Siapa yang mau presentasi dulu? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompoknya Rayana nanti ya. Kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 mempersiapkan diri. Silakan boleh presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 infografis tentang gempa bumi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kecil dari kelompok kami. Definisi gempa bumi sudah bisa diartikan kemudian presentasi dari kami, apakah ada yang bertanya? Saya di mana saja wilayah potensi terjadinya bencana gempa bumi. Daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Bali. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama semuanya untuk kelompok 1 infografis gempa. Luar biasa, terima kasih. Silakan kelompok infografis yang mau. Oh ya, silakan. Kelompoknya Rayana menyiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 infografis akan membacakan tentang materi yang telah kita buat, yaitu materi tentang kekeringan. Yang pertama adalah pengertian. Kekeringan merupakan kondisi kurangnya air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekian dari kelompok saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya. Ya, silakan. Izin bertanya. Pertanyaannya yaitu apa yang akan kalian lakukan apabila di wilayah kalian itu sudah mengalami bencana kekeringan? Nah, solusi yang efektif atau efisien itu adalah sumber air minum. Oh ini, maaf pintar. Oh ini dekat. Pintar. Ya itu 3 atasannya. Ya, dia langsung jawaban. Izin menjawab. Solusinya adalah 1,
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan berkoordinasi secara sosok dengan menyampaikan hasil kerja kami. Juga perubahan baru yang sama dan ada dengan perkembangan di seluruh negara paling banyak di Indonesia. Sekian dari kelompok kami yang ditanyakan saya. Pertanyaannya, apa faktor penyebab terjadinya tanah longsor? Ya, izinkan saya menjawab. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berarti kelompok infografis. Selanjutnya ada yang ingin maju lagi kelompok mana? Ya, silakan menempatkan diri kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan hasil podcast yang kami buat, yaitu tentang bencana alam tsunami. Selain bukan bumi, ada nggak ya faktor lain sama? Nah, sekian podcast yang dapat kami tampilkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, bagaimana tsunami akan mempengaruhi seluruh ekosistem di laut? Jawabannya yaitu tsunami akan mempengaruhi seluruh ekosistem di laut karena gelombang tinggi dan arus kuat pada tsunami dapat menghancurkan terumbu karang, hutan bakau, dan membunuh berbagai jenis ikan dan air lainnya, hewan air lainnya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, selanjutnya kelompok mana yang mau maju lagi? Oh iya, silakan. Kailah dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memperlihatkan video podcast kami tentang kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Dari video ini kami akan pertanyaan saya menjawab pertanyaan identifikasi yang kendaraan ke-2019 kawasan Taparan dan kami lahan listrik dan para Sekian dari kelompok kami.
banjir dapat membersihkan segala limbah dan polutan yang berada di sungai. Apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, sekian dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami di sini akan menampilkan video tentang angin puting beliung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Citra Cantika, teman saya. Saya Nasir Fadila. Saya akan menentang. Pengertian angin puting beliung adalah besaran angin kencang dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis bawah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya, kenapa angin puting beliung sering terjadi di daerah tropis? Izin punya pertanyaan. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang tak berdekatan dengan khatulistiwa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah selesai presentasi ya. Jadi pengalaman-pengalaman baru mengenai tentang pembelajaran gaya belajar yang berbeda, ada kinestetik, ada auditori, ada visual, sehingga menjadikan kalian lebih paham untuk bagaimana sih kalian belajarnya supaya dapat meningkatkan nilai atau meningkatkan minat belajar kalian ya. Gali terus itu, digali potensi diri kalian. Yang suka podcast silakan digali cara berbicaranya, yang suka infografis digali lagi supaya kalian lebih kreatif. Yang suka video, membuat video ya, silakan kalian lebih belajar lagi tentang cara-cara pembuatan video yang baik. Ini tadi dari pembelajaran permasalahan muncul. Ini sudah dari kebencanaan, ini sudah bagus sekali yang kalian dapatkan ya. Kalian dapat yang infografi sudah dapat menampilkan berbagai macam bencana berdasarkan infografisnya. Yang dapat bagian video, kalian sudah bisa memunculkan bagaimana contoh-contoh bencana dari video-video kalian. Yang dapat podcast, kalian juga bisa mendiskusikan bersama teman-teman kalian ya, bencana-bencana yang terjadi, sehingga harapan saya kalian dapat pemahaman yang lebih dari pembelajaran kali ini. Harapan saya kalian lebih dapat memahami tentang materi kebencanaan itu sendiri. Jadi dari pembelajaran
saya minta, menurut kalian, apa sih kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Ada yang ingin mengutarakan pendapat? Saya tuh. Ya, silakan Novia. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui macam-macam bencana yang terdiri dari 3 macam, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu sendiri disebabkan oleh faktor-faktor alam, contohnya seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan yang lainnya. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor non-alam seperti wabah penyakit, kegagalan industri, dan kegagalan modernisasi. Selanjutnya, bencana sosial bencana yang disebabkan oleh manusia. Contohnya seperti peperangan, kerusuhan, dan kebakaran. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Novia. Terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya, dari pembelajaran kali ini, feedback apa yang kalian dapatkan? Ada tidak sih manfaat untuk diri kalian setelah kalian mengetahui dan memahami mengenai pembelajaran hari ini? Ada yang ingin mengutarakan? Saya Bu. Jadi menurut pendapat saya mengenai pembelajaran pada hari ini yaitu sangat menyenangkan, seru dan asik juga karena kita bisa belajar sesuai dengan gaya belajar kita, mulai dari yang kinestetik, visual hingga auditory. Di situ juga kita terchallenge-kan untuk membuat infografis, video, terus podcast juga. Selanjutnya kita juga lebih memahami tentang materi tersebut karena kita belajar sesuai dengan gaya belajar kita. Dan dari pembelajaran hari ini kita juga jadi tahu gimana sih caranya untuk menanggulangi ketika kita dalam bencana tersebut atau cara penanggulangan atau mitigasinya, seperti itu. Sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih Putri Alamita. Tepuk tangan untuk Putri. Ya, jadi Putri Alamita sangat luar biasa. Ya, jadi di sini kalian sudah memahami bagaimana tentang materi kebencanaan itu sendiri. Kalian juga sudah memahami bagaimana masing-masing gaya belajar kalian sendiri. Harapan saya ke depannya ilmu-ilmu yang kalian dapatkan hari ini selalu kalian asah, kalian gali ya, supaya kalian nanti lebih mahir lagi baik di pembelajaran kali ini maupun pembelajaran berikutnya. Untuk informasi pembelajaran berikutnya itu nanti kita akan membahas tentang latihan-latihan soal ya. Jadi kalian boleh belajar lebih dahulu dari rumah tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalian pelajari dari rumah, kita nanti bahas di sekolah. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan semoga pembelajaran ini banyak sekali manfaatnya baik diri kalian dan saya sendiri. Terima kasih. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa